Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua diberikan termasuk golongannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah kebakaran, gunung meletus, musibah pengkhianatan. Pengkhianatan itu jenisnya banyak sekali. Baik pengkhianatan terhadap pasangan, pengkhianatan terhadap rekan kerja, pengkhianatan terhadap keluarga, pengkhianatan terhadap teman, maupun pengkhianatan terhadap negara. Itu jenisnya adalah makar. Makar adalah perbuatan yang sistematis, yang direncanakan dan sangat merugikan banyak orang, terutama yang dituju, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan menjadikan satu ladang ibadah Al-Fakir fi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Al-Fakir nanti ketika cucu-cucu saya ya melihat, atau cucu cicit, oh itu kakek saya di YouTube, seperti itu kan. Dan apa yang saya sampaikan adalah bentuk dari satu keilmuan dari leluhur Nusantara yang adiluhung yang sangat tinggi ya. Kakek, saya minum dulu. Kebetulan saya di sebelahnya ada di TikTok, jadi saya agak nggak fokus ya, tapi nggak apa-apa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka yang cukup langka. Ya, dapur pusaka ini namanya sama dengan keris. Ya, cuman ini dapurnya adalah dalam kromo inggil namanya duwung. Keris itu namanya duwung, kromo inggilnya ya. Kalau enggak curigo, ya enggak. Kalau enggak ada lagi yang mengatakan wangkingan, ya. Itu sama aja. Nah, tapi dapur keris ini namanya duwung. Berarti dapurnya apa? Keris duwung, seperti itu ya. Dapur bilanya seperti apa? Dan bahkan ada yang mengatakan satu dapur yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan ciri-ciri dari dapur itu dan saya akan tunjukkan. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya ambil bilah pusakanya ya. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat saat ini adalah dapur warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta, Wondo Kagok Banci. Untuk mendaknya ini adalah mendak ketumbar pecah. Ini mendak ya, lamen lawasan. Kemudian untuk handle-nya jejeran nunggak semi, Wondo canteng ya, seperti itu. Karena untuk handle saja jenisnya banyak sahabat pusaka, ada Wondo canteng, Gatot Kaca Sebo, ada lempuyangan, macam-macam, ada kodokan ya. Oke, kita ambil bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur pusakanya, dapurnya keris lurus ya sahabat Pusaka Jawa ya. Kerisnya adalah keris lurus ya, bisa Anda saksikan kerisnya lurus, bilahnya cukup gagah, utuh. Ini boleh saya katakan adalah Kristus tangguh, utuh, sepuh ya. Karena dalam pusaka itu harus jelas. Terus tangguh itu adalah pembuatan atau era estimasi, kira-kira. Tangguh artinya tak sengguh, tak kira-kira. Kira-kira estimasi itu bikinan kerajaan mana. Kemudian
tusnya U-nya adalah utuh, bilahnya utuh. Ini bilahnya cukup utuh. Ya, artinya tidak cacat. Kan ada memang keris yang agak korosi karena kemakan usia, krewek-krewek lah ya bahasanya wong Brebes Tegal ngomong. Kemudian sepuh, S-nya tus itu S-nya sepuh. Artinya memang keris ini keris yang sepuh seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat ricikannya apa saja dan dapurnya bagaimana sih. Nah, kalau kita melihat dari, saya dekatkan ke kamera ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini gandiknya cukup panjang. Ya, gandiknya ini bisa melebihi bahkan sepertiga dari bilah, bahkan hampir mau ke ujung. Sorry. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bilahnya, gandiknya dari bawah sor-soran dari gonjo sampai ke sini hampir ke ujung. Ya. Gandiknya polos dan tipis. Ini gandiknya polos dan tipis, kemudian pejetannya dangkal. Kita lihat pejetan di sini. Ya, ini pejetan. Pejetannya dangkal dan memanjang. Kemudian apalagi permukaan bilahnya rata, tidak ngelimpah. Ngelimpah itu seperti polisi tidur. Ya, seperti polisi tidur. Nah, ini bilahnya rata, pipih. Ini adalah dapur keris duwung. Namanya keris duwung atau ada yang mengatakan kebo slurung atau mahesa slurung. Keris ini tergolong keris langka. Kenapa dapur keris langka? Karena jarang ditemui. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu tentang ricikannya ya. Apa sih keistimewaan dari dapur keris ini, sahabat Pusaka Jawa? Oke. Ya, kita lihat pucukan bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilahnya istimewa, jarang ditemui. Ya, ini adalah pucukan bilahnya Ambututumo. Coba saya kedepankan. Bagaimana sih ciri-ciri keris pucukan bilah Ambututumo? Pucukan bilah itu ada 6. Ya, pertama Ambututumo, kedua Nyujen, ketiga Anggabah Kopong, keempat Ngudup Gambir, kelima Ngumyang, keenam Nugi Pinetet. Nah, untuk keris yang Ambututumo artinya apa, Mas Oo? Ambututumo artinya adalah seperti ekornya kutu. Tuma, tahu tuma, kutu yang ada di kepala ya. Itu kan agak begini nih. Nah, nah itu. Ini istimewa karena pucukan bilah Ambututumo jarang ditemui, apalagi dengan bilah yang sepuh. Berarti karena kalau umumnya tidak terawat kan begini, set kemudian ke atas. Itu kalau tidak terawat atasnya bisa putus, kemudian jadi ngudup gambir jadinya. Ini masih utuh. Ya. Kemudian kita lihat, coba kita ukur dulu panjang bilahnya, sahabat Pusaka Jawa ya. Oke. Kita ukur panjang bilah kerisnya, sahabat Pusaka Jawa. Jatuh. Ini jimat saya, sahabat Pusaka Jawa. Jimat saya ini nih. Jimatnya meteran. Ya kan? Kita ukur panjang bilah kerisnya. Dari gonjo sampai ke atas 37,5 cm, cukup panjang. Artinya ini adalah keris-keris yang utuh ya. Kemudian untuk lebarnya di bagian tengah keris itu ini 2,5 cm, cukup lebar. Bagian sor-soran sini di bawah ya, kita ukur ini 5 cm. Gagah. Keris ini tampilannya gagah, sahabat Pusaka Jawa. Keris itu ada yang tampilannya gagah, ada yang tampilannya ayu. Kayak wong ya, iya kayak manusia. Kalau yang biasa pegang pusaka bisa mendefinisikan. Oh, keris itu gagah, oh keris itu ayu. Kadang ada keris yang double, ya gagah ya ayu, kayak manusia aja. Kadang ada laki-laki yang lihat cantik. Nah, keris pun sama, garapannya pun sama. Oke ya. Sekarang kita ukur panjang dari gandiknya. Ini yang kita katakan punya istimewa, gandik ini panjang sekali. Gandiknya panjangnya 29 cm. 37,5 dikurangi 29 berarti sisa 8, sekitar 8 cm. Itu bagian pucukan bilah. Ya, jadi cukup panjang, hampir memakan seluruh bilah gandiknya.
Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dari keris duwung. Atau ada yang mengatakan ke Mahesa Slurung atau ke Boslurung. Oke, sekarang kita lihat dari gonjonya, ya. Gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjo sendiri banyak, ada sebit rontal, ada kelap lintah, ada gonjo dungkul, ada gonjo wuwung, ada gonjo sepang, ya kan? Seperti itu, ya. Ada gonjo wilut. Nah, ini adalah gonjo sebit rontal. Sebit rontal artinya apa, Mas Oo? Gonjo sebit rontal artinya adalah ron artinya daun, ya. Rontal daun tal, tahu daun tal, ada pohon tal namanya, pohon tal. Sebit itu dicabik-cabik seperti daun tal yang dicabik-cabik. Itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya, kita lihat apa pamornya? Pamornya cukup full, ya. Pamornya tumpeh-tumpeh, full, pamor royal bahasa kakek. Bahasa saya bilang ini adalah pamor yang dari bagian sor-soran sampai ke atas ini pamornya full, sahabat Pusaka Jawa. Tak kedepankan ya. Oke. Ya, ini. Kalau kita amati secara seksama, ya, ini pamor dari bagian digonjo maupun sampai ke ujung bilah ini full. Tidak putus-putus dan bentuknya padat tapi seperti bulatan-bulatan, ya. Kita balik lagi coba. Nah, sama, padat pun bilatan-bilatan. Ini tergolong keris garap. Maksudnya keris garap apa, Mas Oo? Keris yang pembuatannya dibikin secara spesifik, dibikin secara khusus, dibikin oleh empu yang mahir. Kok Mas Oo tahu? Saya main di pusaka dari tahun 98. Dan mungkin kalau dikatakan saya pegang pusaka ribuan. Belajarnya dari mana, Mas Oo? Saya belajarnya dari kurator. Kurator adalah orang yang tukang bikin sertifikat keris, ya. Kemudian saya belajar juga dengan senior keris paguyuban dan lain sebagainya yang sudah almarhum dan yang lainnya yang jam terbangnya lebih tinggi. Kemudian saya juga belajar di buku. Saya juga tidak cuma otodidak, tapi secara akademis pun buku saya banyak tuh. Banyak kali tuh, di bawah situ juga banyak. Ini baru sebagian, ini kursi loh, ke bawah sini buku lagi. Gitu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor ini ikutnya namanya apa? Ini adalah pamor woswutah atau pamor beraswutah atau orang Malaysia bilang pamor tutul. Wos artinya adalah beras. Kalau bahasa Indonesianya beras, kalau bahasa Jawanya wos. Wutah artinya tumpah. Berarti beras yang tumpah. Makna filosofinya apa, Mas Oo? Woswutah artinya kita diberikan kerezekian atau diberikan satu sandang, pangan yang berlebihan sampai tumpah-tumpah. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor woswutah adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik pamor woswutah ini diberikan kemudahan rezeki atau artinya untuk kerezekian. Kok begitu, Mas Oo? Begini, sahabat Pusaka Jawa, tak ilustrasikan ya, tak ilustrasikan. Empu dulu adalah seperti halnya para kalau sekarang gampangannya beginilah. Jenengan Anda itu datang ke Ustadz, ke Kiai. Kiai, Pak Ustadz, saya minta didoakan biar jualan saya laris, gitu kan? Oke. Kiai itu melihat dong. Pantaken wiridan, mau saya kasih wiridan, kayaknya bocah males kayak sembahyang bedong-dongan kayak. Bener nggak? Akhirnya sang kiai maupun sang asadid atau ustadz bikin matengan, dibikinkan wafak atau tulisan atau apa, atau dibacakan doa, ditiupkan di air, disuruh diminumkan. Kalau empu pun sama. Ketika membuat satu bilah pusaka itu melalui tirakat atau riadoh, bahasa pondokannya itu riadoh, ya, sahabat Pusaka Jawa, bahasa pondoknya itu riadoh, ya. Jadi ketika didoakan dilakukan beberapa ritual, ya, dengan puasa, pemilihan bahannya pun khusus,
kemudian proses pembuatannya pun harus melakukan beberapa macam metode atau ritual gitu. Makanya pusaka itu ada yang bilang pusaka mempunyai ruh. Artinya kenapa? Dan kenapa pusaka itu di UNESCO sana ya itu dijadikan sebagai cagar budaya non bendawi. Kok tidak bendawi? Padahal kan bentuknya ada bendanya. Kenapa non bendawi? Karena mempunyai makna filosofi tersendiri. Ya, ada makna filosofi kayak contoh keris. Artinya apa sih? Keris adalah maknanya sinengker ingkang aris, kebijaksanaan yang disembunyikan. Itu baru nama kerisnya aja, belum nama dapurnya. Kayak contoh ya, ini yang saya akan babar. Ini adalah keris dapur Duwung. Duwung itu kalau bahasa Kromo Inggil, itu Duwung bahasa Kromo Inggil. Itu artinya ya keris. Kemudian ada yang bilang wangkingan, ada yang bilang lagi kadga, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari contoh nama dapur, ini kan ada yang bilang namanya Mahesa Slurung. Mahesa artinya apa? Mahesa artinya kerbau. Kok dinamakan kerbau? Tidak dengan nama manusia. Leluhur kita itu orangnya wisdom. Artinya segala sesuatu yang ada di alam ini dijadikan satu pelajaran. Kerbau mempunyai karakter bagaimana? Kuat secara jasmani. Disuruh bajak sawah siang hari, hujan pun oke. Kemudian kerbau mempunyai karakter itu penurut. Ya, kerbau ketika sudah dicocrok hidungnya, disuruh bajak ya nurut. Kita sebagai manusia, artinya bukan cuman harus nurut kayak kerbau, tidak. Kerbau itu lebih banyak bekerja daripada ngomong. Jadi kita sebagai manusia jangan kaken cangkem. Umpamanya yang sedang bekerja di satu perusahaan atau instansi, kita tunjukkan kinerja kita dulu. Jangan nuntut gaji tinggi, kerjanya aja nggak becus. Kan seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kenapa leluhur kita itu menamakan keris, kadang ada yang namanya keris jalak. Kok namanya jalak? Kok jalak itu kan nama burung. Makna filosofinya apa? Jalak itu adalah burung yang badannya proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ocehannya itu banyak, enak. Jadi ketika melihat burung jalak, orang piara burung jalak, itu kan yang diharapkan adalah ocehannya. Jadi orang yang suka dengan burung kan suka ocehannya. Tenang, senang, terhibur. Kita jadi manusia, hendaknya ketika mengeluarkan ucapan yang baik-baik saja, jangan menyinggung orang lain. Kemudian kalau kita lihat burung jalak di alam liar, ketika mencari makan, dia itu simbiosis mutualisme. Dia hinggap di punggung kerbau, kemudian makan kutunya kerbau. Sang kerbau berterima kasih kutunya dimakanin. Si jalak, alhamdulillah, wetenge wareg, kenyang. Kita sebagai manusia ketika hidup di dunia, ketika mencari makan, kita jangan saling menzolimi, maaf, bahasanya dengan mencuri lah hak orang lain, atau dengan sikut-sikutan ketika mencari nafkah, jangan seperti itu. Nah, kita kembali ke makna filosofi dari Mahesa Slurung atau kebo ini. Jadi kita diharapkan oleh leluhur kita ketika mempunyai pusaka Mahesa Slurung, kita hendaknya mempunyai kuat badannya, kuat batinnya. Tidak cuma badannya saja, mentalnya pun kuat. Karena mental itu mempengaruhi menang tidaknya kita dalam berjuang. Ketika dalam berjuang, mental kita sudah ngedon, selesai. Tentara kalau mau perang, mentalnya walaupun dia memakai senjata yang komplit, maaf ya, kayak contoh Israel, wis gampang wis. Itu senjatanya lebih hebat daripada tentara Hamas. Kenyataannya di lapangan, tentara Israel itu pada kencing, ketakutan. Karena mentalnya kalah sama tentara Hamas. Seperti itu. Indonesia dulu menang itu karena mental. Bener nggak? Indonesia senjatanya apa sih? Dulu terkenal bambu runcing kan? Kalaupun punya senjata itu kan merebut dari VOC. Sebelum Belanda turun ya, VOC. Kemudian kan akhirnya direbut. Nah, dapatlah senjata. Karena dulu leluhur kita itu memakainya keris. Memakai senjata raket atau senjata jarak pendek, seperti itu ya.
Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kemudian kita bahas tadi tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor wasfutah atau beras futah, atau orang Malaysia bilang pamor tutul. Ya, ini pamornya bagus sahabat Pusaka Jawa. Pamornya biar terang. Oke. Nah, kita bahas tentang makna filosofi dari keris lurus. Makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya kita sebagai manusia apapun masalahnya kita kembalinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai kita maaf ya larinya ke selain Tuhan yang Maha Esa, itu bangsa seperti yang nggak jelas-jelas. Oke. Kemudian kita bahas pula tentang Mahesa tadi ya. Mahesa dulu juga keris kebo ya. Keris kebo itu banyak jenisnya. Pertama ada kebo lajer, ada kebo dengen, kebo dungkul, kemudian ada kebo giri, ya ada Mahesa lindu, ada Mahesa nabrang, Mahesa lurung. Itu jumlahnya sekitar ada 15 sahabat Pusaka Jawa. Ada Mahesa dendeng, kebo teki, ya ada kebo kantong, banyak sekali. Ada kebo giri. Nah ini di antara dapur-dapur keris Mahesa tadi, ini tergolong dapur Mahesa Slurung atau orang mengatakan keris duwung. Ini tergolong langka karena jarang, susah ditemukan di lapangan. Dan biasanya untuk sesuatu yang yang limited edition itu akan mempengaruhi nilai ekonomi dari suatu barang tersendiri. Ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai barang yang di kenyataannya susah dicari atau yang memang langka, itu nilai nominalnya lebih mahal daripada yang lain. Apalagi keris ini adalah tus tangguh utuh subuh jelas, ya tangguhnya jelas, utuhnya iya jelas, barangnya utuh, sepuh iya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari ricikannya, ya dari pasikutannya. Ya, ini kalau kita amati secara seksama, ini eranya era mana Mas? Ini menurut saya adalah eranya era Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Ya, barangnya pun gagah. Ini barangnya gagah, sahabat Pusaka Jawa. Barangnya gagah sekali ini. Ya, kemudian pamornya, terpannya bagus. Kalau kita lihat selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini hitam keabu-abuan. Selorok besinya hitam keabu-abuan. Ya. Karena ini memang pamornya juga pamornya tumpeh-tumpeh. Ya. Lipatan besinya terlihat sekali di kanan kiri bilah pusaka ini. Ya. Ini lipatan besinya terlihat sekali loh. Nah, ini ya kan. Seperti kalau sahabat Pusaka Jawa suka ke gunung, kan ada sawah yang teras siring ya, serep begitu. Karena kalau bikin pusaka kan di tempat tok sudah panjang, dilipet, tempat lagi tok. Nah ini yang menyebabkan adanya sap-sapan pada bilah pusaka. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita rangkum makna filosofi dari keseluruhan dari keris langka ini, yaitu keris duwung atau orang bilang mengatakan Mahesa Slurung. Besar harapan dari sang pemilik keris duwung ini adalah agar si pemilik itu didekati oleh rezeki, mudah dalam mencari rezeki. Kemudian kita ketahui bahwasanya keris Mahesa itu atau keris kebo itu tuah atau angsalnya adalah satu untuk menangkal hama tanaman, kemudian kedua untuk menangkal hama hewan ternak, ya. Dan keris-keris seperti ini yang punya siapa dulu? Dulu yang punya para petani, kemudian yang punya juga para pangreh projo seperti bupati, ya. Kenapa? Karena mereka, para bupati itu dengan doa-doa yang disematkan pada bilah pusaka ini agar wilayahnya dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak gagal panen, agar ternaknya pun berkembang dengan biak, dengan bagus. Ketika
panennya sukses, tiap tahun kan dari satu wilayah bayar pajak ke kerajaan, ya kan? Kalau sukses kan pajak ke kerajaannya lancar, jabatan sang bupati pun bisa lama. Gitu. Tapi ini baru jabat ternyata pajaknya datun-datun, rajanya lah, bupatinya ganti belah. Iya kan? Nah itu. Nah besar harapan dari sang pemesan awal maupun sang empu dalam membuat pusaka ini adalah agar orang itu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, ketika beternak pun dia sukses, ketika dia bertani pun sukses. Gitu. Dan artinya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua doa-doa yang disematkan pada bila pusaka itu doanya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan salah. Mas, itu keris sirik. Sirik itu tempatnya di hati. Apa bedanya Anda ketika mau ke Jakarta, dari Tegal ke Jakarta, kemudian memakai kendaraan. Pakai bus, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kereta, ada yang pakai pesawat. Kemudian setelah sampai di Jakarta bilang, kalau tidak pakai mobil ini saya tidak sampai ke Jakarta, itu yang namanya syirik. Tapi ketika sampai di Jakarta, alhamdulillah sudah sampai di Jakarta dengan perantara mobil ini diparingi selamat, diparingi cepat. Beda enggak? Pusaka pun sama. Ketika kita mempunyai pusaka, kita sandarkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika mempunyai pusaka terus kita mendapatkan satu kemudahan-kemudahan karena doa-doa yang disematkan dalam bilah pusaka tersebut yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sandarkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, apa yang menjadi hajat saya tercapai, kabul. Wasilah pusaka ini, seperti itu. Kalau sudah dikoyitkan, ditetapkan dulu dengan kata alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Allah ya, alhamdulillah. Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang syiriknya di mana? Kan seperti itu ya. Jadi kemudian perlu saya jelaskan, pecinta Tosan Aji itu versi pusaka Jawa dibagi 3. Kalau umumnya sahabat pusaka Jawa tidak suka dengan pusaka tentang masalah isinya, karena pecinta pusaka dibagi 3. Pertama adalah orang yang suka dengan nilai esotori, sisi luarnya, suka dengan antikannya. Ini biasanya generasi milenial nih ya. Artinya suka dengan barang antik, anggap saja seperti sepeda antik, mobil antik, motor antik. Dirawat bilanya biar tidak rusak. Warongkonya diperbaiki dengan bagus. Perawatannya ya perawatan seperti barang-barang antik saja. Yang kedua, pecinta Tosan Aji yang suka dengan isinya, tuah atau angsarnya, atau sisi goibnya, atau powernya saja. Pasti perawatannya agak berbeda. Ada perawatan khusus, mungkin tiap tahun dimandikan, tiap 1 suro, kan seperti itu ya. Atau dijamasi bahasanya. Nah, yang ketiga, pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, isoteri dan esotorinya. Nah, tinggal sahabat pusaka Jawa tinggal memilih saja, saya pada posisi yang mana. Olah, saya nggak suka dengan tua-tuanya, takut syirik. Ambil bilah pusakanya, rawat antikannya, nilai nominalnya ada, bisa dijual belikan. Ya kan, main saja di antikannya. Kalau ingin tidak agak terjerumus, karena saya suka berpesan, ketika Anda berpusaka, maka ilmu tauhid Anda dikuatkan. Karena kalau tidak dikuatkan, bahaya. Ya, bisa terjerumus. Tapi kalau sudah tahu dasar-dasar dan pondasinya, sahabat pusaka Jawa pasti akan enjoy saja megang pusaka. Karena semua didasarkan, disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mau memakai pusaka itu, kita tinggal Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Apa malaikat ini yang Muslim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti setelah akhirnya ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang salah di mana? Ketika kita tutup dengan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ayo, ya seperti itu. Jadi kita dalam bersosialisasi hendaknya, atau kita dalam hidup di dunia ini kan majemuk. Artinya banyak sekali pola pikir, beda kepala, beda isi, beda pendapat, beda ilmu. Tapi hendaknya ketika kita mempunyai ilmu, hendaknya kita itu luas dan luas. Ingat ya, luas dan luas.
Banyak orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak luwes, kaku, jaluk menangnya dewek tok. Kia lo sing bener. Itu. Ini loh yang betul. Kamu salah. Padahal kalau dia belajarnya lebih banyak, baca bukunya lebih banyak, dia cuma baca buku 2 umpamanya nih. Pendapatnya cuma 2. Ternyata di sini ada banyak buku-buku yang lainnya membolehkan. Kira-kira mau menang yang mana? Jadi kita hendaknya ya mempunyai prinsip luas dan luwes, dan ketika kita mendengar pendapat orang lain, kita hendaknya seperti gelas yang kosong. Jangan gelas yang penuh. Kalau gelas yang penuh dikasih masukan beluntak, bakalnya orang terima. Ya, kayak sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi saya jelaskan. Jadi kalau kita rangkum makna filosofi dari keris duwung, ya, dapur duwung, atau ada yang mengatakan ini adalah Mahesa Slurung, agar kita diberikan satu kemudahan dalam mencari rezeki, tidak kekurangan pangan. Karena di sini pamornya adalah pamor wos uta atau pamor tutul, ya kan? Pamor tutul, ya. Orang Malaysia, Upin Ipin itu ngomongnya pamor tutul. Alhamdulillah, saya langganan Malaysia banyak. Bahkan kemarin saya kirim ke Malaysia berapa kali? Berapa hari yang lalu saya juga kirim ke Malaysia. Seperti itu, alhamdulillah. Jadi hendaknya kita sebagai generasi muda, jika tidak mampu untuk meniru leluhur kita, paling tidak kita memelihara peninggalan budaya leluhur kita. Ya, jangan sampai punya pusaka keris dibuang, dibakar, digergaji, aduh, eman. Istiwa kena saya aja wis, dikasihkan ke saya aja. Ya, tak rawatin wis, pegang pusaka ini sakit-sakitan dan wis kasih saya. Gratis ora apa-apa, dibayari ora apa-apa. Yang penting cocok harganya, ya kan? Nah, oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya jelaskan, ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Mataram kalau dari Pasikutanya ya. Kemudian soroknya warnanya hitam keabu-abuan. Oke. Jadi ini tergolong keris langka. Jarang ada di pasaran, dan ini ikunya Kristus tangguh utuh sepuh. Saya meyakini ini dibuat oleh empu yang profesional karena dari garapnya sangat halus, ya, pamornya pun ngebior, pamor royal, tumpeh-tumpeh, ya, artinya tidak ceprit-ceprit, dan kemudian trap-trapannya pun bagus. Kemudian di sini juga tempa lipat besinya jelas terlihat, ya. Kemudian pucukan bilanya pun memakai pucukan bila ambututumo yang ujungnya belum putus, berarti dulunya si pemilik keris ini sangat merawat keris ini. Jatuhnya ke orang yang ngerawatnya bagus, makanya masih utuh. Oke ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak maafwan minta dimaafkan. Ya. Seperti itu. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.